ya. Oke, kita lanjutkan hari ini situs nuklir Iran dibom Israel, Modiar, saudara ya. Sekarang mumet ini ya, lihat nih situs nuklir Iran, ya. Mana tadi? Waduh, hilang nih. Iran nukes site hit ya, new satellite picture reveal Israel struck Tehran nuke site crippling Iran missile. Sebentar. Hmm. Walaupun capek ya, capek tapi nggak berasa capeknya ya, capeknya nggak berasa, berat badan saya turun ya, kira-kira sudah hampir 10 kilo ini ya, saudara ya. Sudah hampir turun 10 kilo, celananya udah pada melorot semua. Ditambah lagi ini kita sudah dapat hampir seminggu ya, kita nggak makan nasi, saudara ya. Kita nggak makan nasi, karena supaya nggak gampang capek ya, saudara ya. Jadi saya harus benar-benar disiplin nggak makan nasi. Nah, kalau makan nasi ya kita gampang kecapean ya. Tapi kalau kita nggak makan nasi, cuma makan sayur aja ya, makan sayur sebanyak-banyaknya ya, sayur sama daging ya. Nah, dagingnya juga daging yang kita ini ya, bikin kayak siomay gitu ya. Nah, jadi supaya apa namanya ngurangin sebanyak mungkin karbohidrat ya, sebanyak mungkin karbohidrat supaya kita sehat ya, karena kita kerjanya capek ya. Kalau kerjanya capek, terus kita makannya, capeknya bukan capek nyangkul soalnya ya, tapi capek ini ya, kelincahan. Jadi kita harus mengurangi makan karbohidrat, apalagi saya overweight ya. Tapi lumayan ya, hampir turun turun hampir 10 kilo saudara ya. Saya cepat ya, naik turun saya cepat, makanya repotnya begitu. Nih, kalau saya happy sedikit, nanti naiknya banyak ya. Ini kalau saya udah berhenti turun 20 kilo, nanti happy, nanti tiba-tiba naik beratnya banyak. Itu repotnya begitu ya. Orang kalau diberkati Tuhan itu memang sedikit repot, karena kalau happy dikit langsung gemuk ya saudara ya. Luar biasa. Oke, nggak apa-apa ya. Kita tetap semangat, saudara. Dukung pelayanan terus Project Eropa ya. Dukung pelayanan Project Eropa terus ya. Dan jangan lupa ya, buku ini ya, Khilafah Terakhir sudah terbit ya. Sebentar. Buku Khilafah Terakhir sudah dicetak ulang ya. Cetakan keberapa ya? Kelima ya. Saya lupa ya cetakan keberapa. Pokoknya itu deh. Ya cetakan kesekian. Anda bisa segera ya. Saya cetaknya nggak banyak soalnya ya. Ini sebagian saya tambahkan beberapa informasi di dalamnya ya. Karena ini kan buku akademis, tesis saya. Jadinya kemarin saya nggak boleh nulis terlalu radikal. Nah sekarang sudah saya rubah beberapa dalamnya. Ya, saya kasih penandasan di kata pengantar dan di akhir ya, si summary-nya itu ya. Jadi saya rubah beberapa ini aslinya, sebetulnya aslinya ya. Yang mau saya tulis itu ya, bahwa intinya saudara, buku ini cerita bahwa Muhammad itu bukan keturunan Ismail saudara ya. Di dalamnya Anda akan melihat banyak sekali informasi-informasi ya, tabel-tabel penting ini ya. Anda yang belajar sekolah teologi, belajar mandiri teologi, supaya Anda ngerti ya, urut-urutan tahunnya ya, semuanya ada di sini ya, penting. Nah, itu Anda bisa order lihat sudah saya kasih di dalam YouTube komunitas ya, bukunya Khilafah Terakhir ya. Oke, kita lanjutkan hari ini situs nuklir Iran dibom Israel, Modiar saudara ya. Sekarang mumet ini ya, lihat nih situs nuklir Iran ya. Mana tadi? Waduh, hilang nih. Iran nukes site hit ya, new satellite picture reveal Israel struck Tehran nuke site crippling Iran missile. Sebentar. Ya, saya bintang jatuh ya. Apa yang di Alkitab katakan semua digenapi semua ya. Tapi ini belum apa-apa ini. Nanti perang dunia ketiga lebih ngeri. Perang dunia ketiga nanti terjadi ya karena Islam sudah tiarap ya. Islam sudah tiarap, lalu Islam memicu perang dunia ketiga itu ya nanti. Nanti Islam yang memicu perang dunia ketiga ya. Ini yang terjadi ya ketika
Eh, ya kalau ditanya apa percaya nggak situs Iran, situs nuklirnya, ya percaya banget saudara ya. Kan memang ternyata kan nggak punya nuklir. Karena kemarin katanya Nina kemarin, Nina sama Omid ya, nggak ada, itu cuma hoax itu situs nuklir itu ya. Artinya bisa, tapi mungkin belum siap. Ya mereka belum siap. Ya tinggal sekarang ya jargon-jargon saja dari Iran ya dibiarin saja biar rame saudara ya. Mereka cari makanya dari situ. Tetapi si Khamenei udah ketakutan. Si Kamera udah ketakutan karena ya buat Israel pakai gampang ya, karena apalagi mereka punya senjata yang akurat ya, punya senjata yang akurat. Kemarin Pak Topi juga nggak konsen juga, kemarin ngomong mana Indonesia punya Iron Dome, tapi kemarin bilangnya punya ya. Wah ini Pak Topi ini harus saya kritik nanti. Kemarin saking saya ada tamu tuh ya, jadi saya nggak bisa lakukan, mau protes saya Pak Topi kemarin. Tapi ada tamu kemarin ya, nah, saya mau protes kemarin ini. Pak Topi yang bilang nggak punya Iron Dome ya. Nasam itu ya, Nasam itu bukan Iron Dome ya, bukan Iron Dome karena sistemnya berbeda. Iron Dome itu dome. Jadi dalam satu kuru itu, jadi pokoknya di dalam radius itu orang itu tidak bisa nyerang pokoknya itu ya. Begitu nyerang, begitu masuk ke dalam itu pasti hancur. Dan Iron Beam itu lebih akurat daripada Iron Dome. Jadi, kalau Iron Dome itu mesti ngelempar 3 peluru kan, untuk satu serangan itu dia ngelempar 3 peluru. Tapi kalau begitu masuknya drone dengan kecepatan yang relatif lebih lambat, Iron Dome itu nggak bisa ngejar, harus pakai Iron Beam, ya, harus pakai Iron Beam. Itu perbedaannya sebenarnya di situ saja. Tapi memang lebih akurat Iron Beam itu ya, lebih akurat dan daya rusaknya ya hanya itu saja, yang di situ yang dibidik sama dia, ya sehingga tidak mungkin meleset. Jadi kalau Iron Dome itu adalah pasif, kalau Iron Beam itu bisa aktif ya, saudara ya. Bayangkan kalau Anda lihat, bentar ya, ada namanya, ingat nggak proyeknya James Bond itu ya, James Bond yang si siapa itu, Pierce Brosnan atau siapa ya, yang proyek Icarus itu ya, saudara ya. Ingat nggak proyek Icarus ya, Icarus Project, Lester. Andai kata Iron Beam itu kemarin ya, kalau Iron Beam itu, sebentar ya lasernya itu tembakan ke bumi. Kalau itu bayangkan saudara ya, bayangkan kalau itu Iron Beam yang ditaruh di satelit saudara. Karena itu kan mobile kan, baterainya kan bisa mobile Iron Beam. Kalau itu ditaruh di satelit saudara, apa yang terjadi tuh kira-kira ya, serem ya. Kalau Iron Beam itu taruh di atas, Anda bayangkan saja Israel punya alat yang secanggih itu ya. Jadi ketika dunia nanti mau ngelawan Israel, bisa menang nggak? Nggak bisa, saudara. Israel sudah taruh. Ini saya aja kepikir, apalagi mereka. Saya saja sudah kepikir ya, apalagi mereka, saudara. Kalau mereka nggak kepikir, maka mereka harus rekrut saya jadi menteri pertahanan mereka. Berarti mereka kepikir sudah ya, untuk menaruh lasernya mereka. Sebentar ya, saya ada yang lebih, ada yang gambar yang jelas banget ini kayak ini ya. Kan ya, serem ya saudara ya, ini ya proyek Icarus yang ini fantasi, ini film fantasi ya, James Bond itu ya. Jadi mereka bikinnya begitu ya, di laser gitu ya, just di apa namanya, diproyeksikan ya dari satelit itu. Wah, itu kalau sudah bikin begitu kelar saudara. Anda mau perang itu benar-benar pedang apa namanya, benar-benar api turun dari langit itu saudara ya, benar-benar api turun dari langit itu ya, perang laser semua, laser semua ya, Iron Beam semua, ada berapa, mungkin ada 100 sampai 200 Iron Beam di langit Indonesia lalu nembak satu-satu ya, Maruf Amin, ya kan, Amin Rais, Yusuf Kala ditembakin satu-satu ya, serem ya. Aduh ngeri ya. Ya, sebentar, ini siapa nelpon saya, sebentar ya, sebentar. Barangkali penting ya, saudara ya, sebentar. Sebentar, karena saya lagi nunggu telepon penting ini. Sebentar ya, saya ada telepon nih. Oke, siapa dulu yang mau bicara? Ini nanti saya sambung lagi.